Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali di pertemuan pertama kita ini. Kita akan belajar fisika, tapi sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu yang hadir hari ini. Oke, baiklah. Kita anggap selesai. Kita kenalan dulu. Nama Ibu, ini kan mungkin anak baru semua. Banyak yang belum kenal, ada juga yang sudah kenal 1-2. Nah, nama Ibu Rive. Ibu mengajar 2 mata pelajaran. Yang pertama itu fisika. Fisika di kelas 10, 11, dan 12. Dan yang kedua itu agama Kristen Protestan. Jadi anak-anak yang beragama Kristen Protestan nanti akan bertemu dengan Ibu juga. Baiklah, untuk pertama ini materi kita itu sebenarnya adalah hakikat fisika. Hakikat fisika ini banyak belajar tentang teori, ya, tidak ada menghitungnya sama sekali. Dia berbicara dengan cabang atau ilmu kaitannya dengan pelajaran yang lain, ya. Jadi hakikat fisika ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu fisika dikatakan sebagai ilmu. Yang kedua, fisika cabang-cabangnya mencakup apa saja. Dan yang berikut, ruang lingkup fisika itu apa? Ya, jadi dalam hakikat fisika kita ada belajar 3 hal penting. Yang pertama, fisika itu adalah sebagai ilmu. Yang kedua, cabang-cabang fisika itu nanti kita melihatnya kemana saja. Dan yang berikut, ruang lingkup fisika itu apa saja. Baiklah, kita masuk materi pertama itu yang fisika sebagai ilmu, yaitu yang pertama. Fisika itu mempunyai objek. Objek itu berupa benda, konkret dan nyata. Nyata berarti kelihatan, bisa dipegang misalnya itu, ya. Kemudian sebagai ilmu, fisika itu juga sistematis. Fisika itu sistematis artinya bersifat baku. Sistematis itu berarti dia bisa berurutan, ya, tata caranya berurutan, lain sebagainya gitu, ya. Bersifat baku berarti tetap begitu, bersifat tetap urutannya gitu, ya. Kemudian cara berpikirnya logis, artinya masuk di akal. Kemudian konsisten, tidak bisa berubah. Jadi kalau misalnya air berupa cairan, gak mungkin dia jadi berupa zat padat misalnya. Tapi bolehkah dia jadi berupa zat padat? Boleh. Kalau dia dimasukkan ke dalam kulkas, dia menjadi es, menjadi padat. Dikeluarkan dari kulkas, dia kembali jadi sifat yang semula, yaitu cair. Jadi konsisten dia, ya, konsisten, masuk logika, bisa dipikirkan begitu, teratur dan disiplin. Itulah dikatakan cara berpikirnya logis, ya. Masuk ke logika kita, bisa kita pikirkan. Kalau yang tidak bisa kita pikirkan itu biasanya yang berhubungan dengan agama, itu tidak bisa kita pikirkan. Kemudian fisika sebagai ilmu juga dapat dikatakan bersifat objektif, ya, bersifat objektif. Nanti kita pelajari bahwa dia mempunyai kebenaran ilmiah atau bisa dibuktikan kebenarannya. Kalau nggak bisa dibuktikan berarti bukan fisika, ya. Jadi bersifat objektif. Kemudian fisika itu termasuk hukum fisika yang terakhir dari ilmu, dihasilkan dari berbagai percobaan. Misalnya begini, kenapa dikatakan gravitasi bumi 9,8 sampai 10 meter per sekon kuadrat? Itu bisa dibuktikan, nak. Nanti kalau kalian kelas 11, nanti di situ saya akan membuat praktikum berupa ayunan bandul matematis. Kita akan buktikan benarkah gravitasi bumi itu 9,8 sampai 10, itu bisa dibuktikan. Jadi bukan, kan dari SMP kita sudah tahu bahwa gravitasi bumi itu 9,8 atau 10. Jadi hukum fisika
bisa dihasilkan dari berbagai percobaan. Nanti di kelas 11 ada percobaan membuktikan bahwa gravitasi bumi itu 9,8 atau 10 sampai 10 boleh juga. Nanti setelah kita menghitung ayunan bandul, kita buktikan pakai matematikanya boleh. Gitu ya. Ya, saya pikir itu yang dikatakan hakikat fisika sebagai ilmu. Kemudian kalau kita masuk ke hakikat fisika sebagai cabang-cabangnya, ini jauh lebih panjang. Banyak. Sebenarnya saya hanya mengambil beberapa contoh saja. Nanti kalau Anda bisa semua dibaca. Ya, saya hanya mengambil beberapa aja. Nanti kita bisa baca sendiri. Itu di buku paketnya banyak. Saya ambil beberapa. Yang pertama, mekanika. Fisika dikatakan sebagai mekanika. Mekanika itu berarti mekanik. Biasa seluruh mesin di dunia ini mekanik dikatakan, berarti dia bergerak. Jadi dikatakan mekanik berarti dia belajar tentang gerak. Ya, mekanika terbagi menjadi dua. Ya, mekanika klasik tadi terbagi menjadi dua, yaitu kinematika dan dinamika. Kinematika dan dinamika. Ya, kalau kinematika menyelidiki benda tanpa sebab-sebabnya. Benda bergerak tak tentu dari misalnya buah dari pohon jatuh ke tanah atau ke bumi. Apa yang menyebabkan dia jatuh tak perlu kita selidiki, tak perlu kita cari penyebabnya. Itu dia belajar kinematika. Sementara yang kedua, belajar dinamika, menyelidiki benda bergerak dengan lengkap dengan penyebabnya. Misalnya benda itu jatuh, kenapa jatuh? Dilempar, siapa yang melempar? Kemudian dia jatuh dari ketinggian berapa meter dan lain sebagainya. Berarti kita selidiki semua kenapa benda itu jatuh. Itulah dikatakan dinamika. Ya, dinamika. Itu hanya salah satu cabang ilmu fisika. Yang kedua ada fisika kuantum. Fisika kuantum ini belajar tentang atom dan suku subatom. Kemudian ada juga belajar mekanika fluida. Fluida itu artinya cairan. Ya, cairan itu bisa juga nanti ada belajar gas. Dalam gas itu juga termasuk ke dalam pelajaran mekanika fluida. Mekanik tadi bergerak, berarti fluida yang bergerak atau cairan yang bergerak itu masuk ke dalam materi mekanika fluida. Kemudian nanti ada belajar elektronika. Kalau belajar elektronika, belajar tentang alat listrik lemah, belajar tentang elektron, partikel, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nanti belajarnya tentang elektrodinamika, yaitu muatan listrik yang bergerak. Pokoknya dinamik atau itu namanya muatan listrik. Kemudian ada namanya bioelektromagnetik. Bioelektromagnetik itu fenomena listrik yang muncul pada jaringan makhluk hidup. Saya ulangi, fenomena listrik yang muncul pada jaringan makhluk hidup. Misalnya contohnya, ada pernah dengar kunang-kunang, Nak? Kunang-kunang itu di dalam tubuhnya ada listrik. Ada listrik, makanya dia memancarkan cahaya. Jadi dari dalam dirinya memancarkan cahaya. Oke, sebenarnya saya katakan tadi banyak lagi cabang ilmu fisika. Tentang kedokteran dan lain sebagainya itu masih bisa nanti kita pelajari atau kita lanjut atau kita bisa baca sendiri. Kita masuk yang terakhir, ruang lingkup fisika. Ruang lingkup fisika itu juga banyak, termasuk ini kita fisika dikatakan tadi ilmiah. Yang arah ke sana, saya pikir ini juga bisa kita baca nanti sendiri. Yang pasti hakikat fisika ini tidak ada hitungan. Dia semua hanya sekedar menghafal atau mengingat dasar-dasar daripada fisika itu. Saya pikir demikian dulu. Nanti kita lanjutkan. Sekian dan terima kasih.